Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang bersemayam di liputan sejarah, hiduplah seorang lelaki termulia, pemilik harta dan kedudukan yang disegani oleh penduduk desa. Sebuah rumah megah berdiri tegak, menandakan kemewahan dan kekuasaan. Namun di dalamnya, bersembunyi sebuah rahasia yang akan mengubah takdir mereka semua. Lelaki tersebut, dengan niat tulus dan penuh kasih sayang, membeli seorang budak asal India, yang diberi harapan dan dididik dalam tradisi Islam yang kental, menciptakan hubungan bapak dan anak. Namun, takdir membawa mereka melalui jalan yang penuh dengan liku dan duka, ketika nafsu mengaburkan akal dan iman, merubah kedamaian menjadi sebuah tragedi yang kelam. Desas-desus dan bisikan mulai merayapi sudut-sudut desa, memulai babak baru dari sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang masa sebagai pelajaran tentang cinta, pengkhianatan, dan hikmah yang tersembunyi di balik penderitaan. Di tepi desa yang tenang, rumah besar berdiri gagah, sebuah simbol kemakmuran dan pengaruh. Di sana, hiduplah Haji Arif, seorang lelaki mulia yang dikagumi oleh banyak orang. Dialah pemilik budak muda berkulit sawo matang bernama Samer, yang berasal dari India. Haji Arif menganggap Samer lebih dari seorang budak. Dia adalah anak angkat yang telah ia didik dengan penuh kasih sayang, dan ajaran-ajaran Islam yang mendalam. Sementara Laila adalah wanita muda dan cantik istri Haji Arif, juga menganggap Samer sebagai seorang teman, yang saling membantu setiap ada kesulitan. Pagi itu, matahari baru saja menyingsing, Haji Arif dan Samer sedang duduk di teras, mengawali hari dengan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Udara pagi yang sejuk, mengiringi setiap kata dan ajaran yang keluar dari mulut Haji Arif. Samer, ingatlah, setiap kita memiliki cobaan dan godaan. Allah menguji kita, untuk melihat sejauh mana keimanan dan keteguhan hati kita, kata Haji Arif dengan suara lembut namun penuh otoritas. Samer menundukkan kepalanya, ya Tuan, saya akan selalu mengingat dan mencoba menjalani hidup sesuai ajaran yang telah Tuan sampaikan. Hari-hari berlalu, dan ikatan di antara Haji Arif, istrinya Laila, dan Samer, tampaknya semakin erat. Namun dalam diam, Samer mulai merasakan sesuatu yang menggebu dalam dadanya setiap melihat Laila. Sesuatu yang ia sendiri tak bisa mengerti. Suatu malam, dalam keheningan, Laila terbangun dan menyusuri koridor rumah besar mereka. Ia melihat Samer yang sedang duduk termenung di tepi jendela, tatapannya kosong melihat rembulan. Samer, panggil Laila dengan suara lembut, kenapa kau tidak tidur? Ada apa? Samer terkejut, ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya, tidak Nyonya Laila, saya hanya sedang berpikir. Laila mendekat dan duduk di sebelahnya, kau bisa berbicara padaku Samer, kita adalah keluarga. Mereka berbicara, berbagi pikiran dan perasaan, dalam dialog yang tampaknya membuat ruang di antara mereka semakin sempit. Namun dengan berjalannya waktu, frekuensi pertemuan dan dialog mereka semakin sering dan intens. Samer terombang-ambing dalam lautan emosi yang tak bisa ia kendalikan. Pada suatu hari yang fata morgana, ketika Haji Arif pergi, sebuah drama tragis terentang dalam sejarah rumah besar tersebut. Detik-detik berlalu, angin kencang yang membawa badai, mengubah arah takdir yang semula damai, menjadi gelombang kemurkaan dan dendam. Samer, apa yang telah kau lakukan? Teriak Haji Arif dengan mata merah penuh amarah, ketika ia menemukan kenyataan pahit yang terjadi di antara Samer dan istrinya. Ia melihat budaknya itu, sedang berada di atas dada istrinya, dengan kondisi hanya memakai kain selimut. Perasaan saling pengertian dan kasih sayang yang dulunya merajai rumah itu, kini telah digantikan oleh rasa khianat dan penghancuran. Babak baru kisah ini telah dimulai, sebuah babak yang akan membawa pelajaran pahit tentang nafsu, cinta, dan kepercayaan. Rumah yang dulunya penuh dengan kehangatan, kini telah menjadi lautan duka dan nestapa. Sebuah hukuman kejam telah dijatuhkan kepada Samer sebagai balasan atas perbuatannya dengan memotong kelamin Samer. Haji Arif, meski hatinya dibanjiri oleh ombak kekecewaan dan pengkhianatan, merasa sesal atas keputusannya yang terburu-buru. Haji Arif, kata Laila dengan suara gemetar, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Kita telah kehilangan seorang anak. Mata Haji Arif berkaca-kaca, kita telah dibutakan oleh kemarahan Laila. Saya tidak tahu bagaimana memperbaiki ini, tapi kita harus berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Haji Arif pun segera meminta maaf dan mengobati luka yang diderita Samer. Sementara itu, Samer, yang kini terbaring lemah penuh dengan sakit dan dendam, merenung dalam-dalam.
Dalam derita, ia merencanakan balas dendam. Dalam keheningan malam, ia membangun dialog dengan hatinya, menemui bayangan kegelapan yang menggoda jiwanya. Mereka telah merenggut kehormatanku, bisiknya pelan, tapi aku tidak akan diam. Aku akan membuat mereka merasakan apa yang telah aku rasakan. Waktu berlalu, Haji Arif harus meninggalkan rumah untuk suatu urusan. Samar yang telah menemukan kekuatannya kembali, melihat ini sebagai peluang. Dengan langkah pasti dan penuh dengan niat balas dendam, ia mendekati kamar anak-anak Haji Arif. Dua mata yang bersinar penuh kepolosan, melihatnya dengan penuh kepercayaan. "Kalian ingin bermain?" tanya Samar dengan senyum manis yang menyembunyikan niat jahatnya. Anak-anak mengangguk dengan ceria, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Dengan cekatan, Samar membawa mereka ke lantai atas, ke sebuah kamar yang terpencil, dengan balkon yang terbuka keluar. Ketika Haji Arif kembali, rumah terasa sunyi dan sepi, perasaan takut dan gelisah mulai menghantui hatinya. Dengan cepat, ia mencari-cari keberadaan anak-anaknya. Saat menemukan mereka di lantai atas bersama Samar, hatinya berhenti sejenak, melihat Samar sudah siap melemparkan anaknya dari lantai atas. "Samar, apa yang kau lakukan?" "Lepaskan mereka," teriak Haji Arif dengan suara yang penuh dengan ketakutan dan kemarahan. "Ah Tuan, sepertinya saatnya telah tiba untuk kita saling membayar," ujar Samar dengan nada dingin. "Kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Dialog tragis dan penuh emosi pun terjadi antara Haji Arif dan Samar. Mereka berbicara tentang pilihan, keputusan, dan konsekuensi yang harus dihadapi. Setiap kata yang diucapkan penuh dengan berat dan kesedihan. "Ingatlah Allah Samar, jangan lakukan ini," teriak Haji Arif dengan penuh harap. "Tuan harus membuat pilihan, atau kau akan kehilangan segalanya," ancam Samar dengan tatapan tajam. Samar meminta Haji Arif untuk mengambil pisau yang ada di dapur. Dalam keputusasaan dan kebingungan, Haji Arif mengambil keputusan yang pahit dan tragis. Sebuah keputusan yang akan mengubah takdirnya, dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan dalam hati dan jiwa. Babak terdelap dalam kisah ini telah dimulai. Udara dipenuhi dengan aroma ketegangan dan ketakutan. Di puncak ketidakputusasaan, Haji Arif berdiri di ambang keputusan tragis, dengan pisau ketetapan takdir digenggam erat dalam tangannya. Samar dengan wajah beku dan mata yang memancarkan api dendam, berdiri di tepi loteng, mengancam dengan dua nyawa mungil yang tak berdosa. "Tuan harus memilih antara harga diri dan darah keturunan Tuan," ujar Samar dengan suara berat. Tubuh Haji Arif gemetar, tangisannya terasa bagaikan air terjun yang mengalir tanpa henti. "Samar, kau telah menjadi bagian dari keluarga ini. Mengapa kau melakukannya?" rintihnya, mencoba mencari secercah keadilan dalam hati Samar. Dialog penuh emosi menggema dalam ruangan itu, mengisi setiap sudut dengan lantunan kata-kata yang bagai pedang tajam. "Kau telah mengambil sesuatu yang tak tergantikan dariku Tuan. Kini, saatnya aku mengambil balasan," sahut Samar dengan dingin. Dengan mata yang merah dan penuh air mata, Haji Arif memohon, "Biarkan mereka pergi Samar. Lakukan apa saja padaku, tapi biarkan mereka hidup." Samar menatapnya, tampak berjuang dengan diri sendiri, namun dendam telah menguasai jiwa dan raga. "Lakukan apa yang kuperintahkan Tuan, dan mungkin saja mereka akan selamat. Aku menghendaki agar kamu memotong kelaminmu sendiri." Dalam kesedihan yang mendalam dan hati yang penuh dengan perjuangan, Haji Arif memenuhi permintaan Samar. Air mata mengalir, mencampur darah dan pengorbanan, dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari keluarganya. Selesai sudah, tragedi itu telah mencapai puncaknya. Haji Arif jatuh berlutut, meratapi takdir yang kejam. Tetapi, dalam hitungan detik, Samar membuat keputusan yang lebih mengerikan, mencampakkan dua nyawa mungil dari tinggi loteng, memenuhi ruang itu dengan jeritan dan tangisan. Sebuah keheningan menggantikan keriuhan. Samar menatap Haji Arif, "Sekarang kita sama Tuan, kita sama-sama kehilangan." Rumah yang dulunya penuh cahaya, kini telah tenggelam dalam kegelapan dan kesedihan. Haji Arif, dengan tubuh lemah dan jiwa yang hancur, ditinggalkan dengan luka dan kesedihan yang akan membekas selamanya. Dalam kesendirian yang menyesakkan dada, Haji Arif mencoba mencari makna di balik semua tragedi yang telah menimpa keluarganya. Rumah yang pernah penuh dengan tawa dan cinta, kini hanya menyisakan dinding-dinding yang bisu, menyimpan cerita tragis tak berkesudahan. Samar, yang seharusnya menjadi penopang dan penjaga keluarga, telah menjadi bencana yang menghancurkan segalanya.
Keputusannya yang didorong oleh dendam dan kebencian telah merenggut nyawa tak berdosa dan menghancurkan hidup. Hari demi hari berlalu, terasa berat dan penuh dengan penyesalan. Haji Arif yang kini terpuruk dalam kedukaan, mencoba mencari hikmah dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Suatu hari, seorang ulama bijak datang mengunjungi Haji Arif. Dengan penuh kasih sayang ulama tersebut berkata, "Wahai Haji Arif, hidup ini adalah ujian, dan Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah. Tapi bagaimana aku bisa menemukan kedamaian setelah kehilangan yang begitu besar?" tanya Haji Arif dengan mata berkaca-kaca. Ingatlah Haji, bahwa Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalani masa kini dan masa depan, jawab ulama tersebut dengan penuh hikmah. Dalam dialog yang penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat, Haji Arif mulai merenungkan kembali tentang kehidupannya, tentang pilihan dan kepercayaan, dan tentang bagaimana cara mendapatkan kedamaian dalam ketenangan hati. Haji Arif menghabiskan hari-harinya dalam introspeksi dan doa, mencari kekuatan dalam ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Ia mencoba memaafkan Samar dalam hatinya, meski sulit, sebagai langkah untuk melepaskan beban dendam dan kesedihan. Samar, yang juga ditinggalkan dalam kesendirian dan penyesalan, harus menghadapi akibat dari pilihannya. Ia hidup dalam bayang-bayang dosa dan kesalahan, mencoba mencari jalan kembali kepada Allah, dan memohon ampun atas perbuatannya. Bab ini menutup dengan pelajaran tentang pengampunan, penyesalan, dan pencarian kedamaian dalam hidup, mengajarkan kita bahwa dalam setiap tragedi, ada hikmah yang bisa diambil, dan dalam setiap keputusasaan, ada cahaya kebijaksanaan yang menuntun kita kembali kepada Allah. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.